Langit sore di ujung kota itu berwarna kelabu, seakan ikut menampung kegelisahan yang perlahan merambat di dada setiap warganya. Angin berembus pelan, membawa bisik-bisik yang tak lagi bisa dibedakan antara fakta dan gosip. Kota yang biasanya tenang, tempat orang-orang menemukan keteduhan batin, kini seperti menahan napas menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah kota itu, nama Gus Ikdam telah lama menjadi cahaya. Ia dikenal bukan karena suara keras atau sikap menggurui, melainkan karena ketenangannya yang mampu meredam amarah siapapun. Setiap ucapannya sederhana, namun mengendap lama di hati. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk menemukan diri mereka yang hilang. Namun ketenangan itu mulai retak ketika sebuah kabar beredar cepat, menyusup dari warung kopi hingga sudut masjid, Hart Gumai akan datang. Nama itu tak asing, ia dikenal sebagai sosok penuh ambisi, keras, dan percaya bahwa kekuatan adalah tentang siapa yang paling ditakuti. Kedatangannya bukan untuk belajar, melainkan untuk menguji dan menantang. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa yang dicari Hart Gumai di sini? Sebagian merasa cemas, sebagian lagi penasaran. Ada yang yakin akan terjadi benturan besar, ada pula yang berharap Gus Ikdam tak perlu turun tangan. Namun semakin malam, kabar itu semakin liar, seolah menuntut sebuah jawaban yang tak bisa dihindari. Di sebuah sudut pesantren, Gus Ikdam duduk sendirian. Wajahnya tenang, seolah dunia di luar tembok itu tak mampu menggoyahkan hatinya. Ia mendengar kabar tersebut, tentu saja, namun tak satu pun perubahan raut terlihat. Dalam diamnya, ia seperti membaca arah angin, mengetahui bahwa kegaduhan ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang ego seseorang yang mencari pengakuan. Sementara itu, di luar sana, para santri dan pengikut Gus Ikdam mulai resah. Mereka merasa ketenangan guru mereka sedang diuji. Beberapa di antara mereka mengepalkan tangan, bukan karena benci, tetapi karena takut kehilangan keseimbangan yang selama ini mereka rasakan di bawah bimbingan Gus Ikdam. Malam semakin larut, namun kota justru semakin terjaga. Lampu-lampu rumah masih menyala, percakapan tak kunjung usai. Nama Gus Ikdam dan Hart Gumai disebut dalam satu tarikan napas, seolah takdir sedang mempertemukan dua jalan yang bertolak belakang, jalan kerendahan hati dan jalan kesombongan. Tanpa ada satupun yang menyadari, babak pertama telah dimulai. Bukan dengan teriakan atau ancaman, melainkan dengan kegelisahan yang menggantung di udara. Kota itu belum tahu bahwa ketenangannya akan diuji, dan seseorang akan belajar bahwa kekuatan sejati tak selalu datang dengan suara keras, kadang ia datang dalam diam yang paling dalam. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Matahari terbit pucat, seolah ragu menyinari kota yang semalam tak pernah benar-benar tidur. Di warung kopi, di pelataran masjid, bahkan di pasar yang biasanya riuh oleh tawar-menawar, satu topik menguasai segalanya, kedatangan Hart Gumai dan arah tujuannya yang mulai terasa jelas. Kabar itu akhirnya meledak ketika sebuah pesan tersebar luas. Bukan bisikan lagi, melainkan pernyataan terbuka. Hart Gumai secara terang-terangan menantang Gus Ikdam untuk sebuah adu kekuatan. Bukan adu biasa, katanya, tetapi pembuktian siapa yang paling berpengaruh, paling kuat, dan paling layak diikuti. Kalimat-kalimatnya tajam, penuh keyakinan, dan terasa seperti pisau yang dilempar ke tengah ketenangan kota. Nama Gus Ikdam disebut tanpa ragu, tanpa basa-basi. Tantangan itu terdengar seperti undangan, namun syarat nada merendahkan. Banyak yang membaca ulang pesan tersebut dengan dada berdebar, seolah tak percaya ada seseorang yang berani mengusik ketenangan yang selama ini dijaga dengan kelembutan dan doa. Reaksi pun beragam, ada yang marah, ada yang takut, ada yang justru terpancing emosi. Para santri merasa darah mereka mendidih. Bagi mereka, ini bukan sekadar tantangan, melainkan ujian kehormatan. Kota yang biasa dibalut kesejukan kini dipenuhi bisik kemarahan yang ditahan, seperti bara kecil yang menunggu hembusan angin. Namun di balik tembok pesantren, Gus Ikdam kembali memilih diam. Ia membaca tantangan itu dengan wajah yang sama tenangnya seperti semalam. Tak ada perubahan ekspresi, tak ada kata yang keluar. Hanya tarikan napas panjang, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalah. Diamnya Gus Ikdam justru menambah kegelisahan. Banyak yang salah menafsirkan, mengira ia ragu, atau bahkan menghindar. Padahal, dalam keheningan itu, ia melihat lebih dalam, melihat niat di balik tantangan, melihat kegelisahan yang disamarkan sebagai keberanian, dan melihat pelajaran yang harus disampaikan dengan cara yang tepat. Di sisi lain kota,
Heart Gumai tersenyum puas. Baginya, diam adalah tanda kelemahan. Ia merasa telah mengguncang singgasana ketenangan Gus Ikdam. Dalam pikirannya, ini hanya soal waktu sebelum semua mata tertuju padanya sebagai pemenang, sebagai sosok yang berhasil menjatuhkan figur yang terlalu lama dipuja. Tanpa disadari siapapun, tantangan itu telah mengikat dua jalan yang tak mungkin lagi berpisah. Kota menjadi saksi bisu dari sebuah konflik yang bukan sekadar adu kekuatan, melainkan benturan antara ego dan kebijaksanaan. Dan di balik ketenangan Gus Ikdam, tersimpan keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya terasa berat, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Tantangan Heart Gumai masih menggantung di udara, belum terjawab, namun terus bergema di benak setiap orang. Setiap langkah Gus Ikdam, setiap tatapannya, selalu dicari makna tersembunyi, seakan seluruh kota menunggu satu kata yang tak kunjung terucap. Di mata sebagian orang, diam Gus Ikdam mulai dianggap sebagai keraguan. Bisik-bisik pun muncul, pelan namun tajam. Ada yang bertanya apakah ketenangan itu masih cukup kuat menghadapi tantangan terbuka. Ada pula yang mulai membandingkan, menimbang-nimbang siapa yang lebih pantas diikuti, seolah kebijaksanaan bisa diukur dengan keberanian berteriak. Para santri merasakan tekanan yang paling besar. Mereka melihat gurunya tetap menjalani hari seperti biasa, mengajar, bercanda ringan, menasihati dengan senyum, namun hati mereka tak setenang wajah Gus Ikdam. Mereka takut, bukan akan kekalahan, melainkan akan rusaknya kehormatan yang selama ini dijaga dengan kesederhanaan. Di sudut-sudut pesantren, diskusi semakin sering terjadi. Beberapa santri mengusulkan agar tantangan itu dijawab dengan tegas, bahkan dengan nada keras. Mereka merasa diam hanya akan memperbesar api kesombongan Heart Gumai. Emosi mulai menyusup, menggoyahkan kesabaran yang selama ini diajarkan. Gus Ikdam mengetahui semua itu. Ia mendengar kegelisahan murid-muridnya, merasakan ketegangan yang merayap seperti kabut. Namun ia tetap memilih menunggu. Baginya, setiap tantangan bukan soal seberapa cepat dijawab, melainkan kapan kebenaran siap ditunjukkan tanpa melukai siapapun. Dalam keheningan malam, Gus Ikdam sering duduk sendiri. Bukan untuk menyusun strategi kemenangan, melainkan untuk memastikan hatinya tetap bersih. Ia sadar, sekali ia melangkah, tak hanya dirinya yang akan dinilai, tetapi juga ajaran yang ia bawa selama ini. Sementara itu, Heart Gumai semakin lantang. Diamnya Gus Ikdam ia jadikan bahan ejekan halus, seolah ingin memancing reaksi. Setiap pernyataannya sengaja dirancang untuk menekan, untuk membuat Gus Ikdam keluar dari ketenangannya dan terpancing ke medan yang ia kuasai. Namun tanpa disadari Heart Gumai, diam itu bukanlah kelemahan. Ia adalah pintu yang sedang dipersiapkan untuk sebuah pelajaran besar. Dan ketika pintu itu terbuka, tak akan ada teriakan, hanya keheningan yang mampu menjatuhkan ego paling keras sekalipun. Kegelisahan akhirnya mencapai puncaknya. Suatu sore, halaman pesantren dipenuhi para santri dan beberapa tokoh masyarakat yang selama ini setia mendampingi Gus Ikdam. Wajah-wajah mereka tegang, mata mereka menyimpan kegundahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Diam yang selama ini dijaga mulai terasa seperti beban yang menekan dari segala arah. Suara pertama yang pecah datang dengan gemetar. Seorang santri senior memberanikan diri bicara, menyampaikan keresahan yang mewakili banyak hati. Ia berkata bahwa tantangan Heart Gumai bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan telah menyentuh martabat pesantren dan ketenangan masyarakat. Setiap kata keluar dengan rasa hormat, namun syarat permohonan. Satu persatu suara menyusul. Ada yang bicara dengan nada tertahan, ada pula yang hampir terbakar emosi. Mereka takut jika diam terus dipelihara, kesombongan akan tumbuh semakin tinggi. Mereka khawatir orang-orang akan salah memahami ketenangan sebagai ketakutan, dan kebijaksanaan sebagai kelemahan. Gus Ikdam mendengarkan semuanya tanpa menyela. Pandangannya menyapu wajah-wajah di hadapannya, wajah yang ia kenal dengan baik, wajah yang tumbuh bersama bimbingannya. Di balik ketenangannya, ada perasaan berat. Ia sadar, keputusan apapun yang diambilnya akan membawa dampak panjang. Untuk pertama kalinya sejak tantangan itu muncul, Gus Ikdam berdiri. Gerakannya tenang, namun membuat suasana seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Tak ada kata yang langsung keluar, hanya tarikan napas panjang yang terasa seperti menenangkan seluruh ruangan. Ia akhirnya berbicara dengan suara lembut, namun tegas. Ia mengatakan bahwa menghadapi tantangan bukan soal membela diri atau mempertahankan nama, melainkan tentang tanggung jawab.
Jika diamnya telah menimbulkan kegelisahan dan membuka pintu kesombongan, maka mungkin saatnya ia melangkah, bukan untuk melawan, tetapi untuk meluruskan. Kata-kata itu mengguncang hati para santri. Bukan karena keras, tetapi karena kejelasannya. Gus Ikdam menegaskan bahwa ia tak ingin pertemuan itu menjadi ajang pamer kekuatan, melainkan ruang untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan tak pernah takut pada ujian. Di sisi lain kota, kabar mulai berhembus bahwa Gus Ikdam tak lagi sepenuhnya diam. Harapan dan ketegangan bercampur menjadi satu. Orang-orang mulai bersiap, menyadari bahwa pertemuan yang selama ini hanya dibicarakan, perlahan bergerak menuju kenyataan. Malam itu, Gus Ikdam kembali duduk dalam keheningan. Keputusannya telah matang. Ia tahu, langkah selanjutnya akan membuka babak baru, babak di mana ketenangan dan kesombongan akhirnya akan saling berhadapan, dan sebuah pelajaran tak terelakkan akan segera dimulai. Keesokan harinya, kabar tentang keputusan Gus Ikdam telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka yang luas, tempat yang biasa digunakan untuk pasar dan pertemuan warga. Hari itu, lapangan itu berubah menjadi saksi bisu dari sebuah momen yang tak seorang pun ingin lewatkan, sebuah pertemuan yang dijanjikan akan menguji bukan hanya tubuh, tetapi jiwa. Kerumunan manusia memenuhi setiap sudut. Anak-anak menempel di pagar, para lelaki berdiri di belakang, sementara wanita menjaga jarak yang aman namun tetap ingin melihat. Suasana dipenuhi desakan rasa penasaran, ketegangan, dan bisikan yang tak henti-henti. Semua mata tertuju pada sosok yang menjadi pusat ketenangan, Gus Ikdam. Di sisi lain lapangan, Hart Gumai muncul dengan langkah penuh percaya diri. Wajahnya memancarkan kesombongan yang terang, senyum yang seolah menantang, dan pandangan yang tajam. Ia menganggap arena ini sebagai panggung untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Siapa yang akan dipuja, dan siapa yang akan terpuruk. Gus Ikdam datang dengan cara yang berbeda. Ia berjalan pelan, tenang, tanpa terkesan tergesa. Setiap langkahnya ringan, namun aura ketenangannya menyapu seluruh lapangan, membuat udara seolah ikut melambat. Beberapa orang merasakan detak jantung mereka melambat saat Gus Ikdam mendekat, tak karena takut, tetapi karena ketenangan yang luar biasa. Pertemuan itu dimulai bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keheningan. Hart Gumai mencoba menunjukkan dominasi dengan gestur besar, menepuk dada, menatap tajam, bahkan sedikit memamerkan otot. Namun Gus Ikdam hanya berdiri, wajahnya datar, senyumnya tipis namun menenangkan, seperti mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Kerumunan menyadari sesuatu yang aneh. Semakin Hart Gumai mencoba menaklukkan suasana dengan sikapnya, semakin terasa bahwa energi Gus Ikdam mengimbangi, bahkan menekan ego Hart Gumai. Udara seketika menjadi berat di sekitar Hart Gumai, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang melingkari dirinya, menantangnya tanpa kata. Hart Gumai mulai gelisah, meski ia berusaha menutupi dengan ekspresi marah. Ia merasa tidak mampu menembus ketenangan Gus Ikdam. Gerakan-gerakannya yang awalnya meyakinkan kini terasa canggung. Kerumunan mulai berbisik, merasakan perubahan yang aneh. Dominasi bukan ditentukan oleh suara keras atau gerakan besar, tetapi oleh ketenangan yang mengakar dalam. Di tengah keheningan itu, Gus Ikdam menatap Hart Gumai dengan mata yang lembut namun penuh makna. Sekilas, kerumunan merasakan seakan waktu berhenti. Hart Gumai, yang selama ini percaya pada kekuatan luar, belum menyadari bahwa ia sedang menghadapi ujian yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Pertemuan itu telah resmi dimulai, bukan dengan adu fisik, tetapi dengan adu ketenangan dan batin. Hart Gumai berdiri di tengah lapangan, napasnya memburu, namun senyumnya masih mencoba menutupi kegelisahan. Ia menggerakkan tubuhnya seolah mempersiapkan serangan, mengangkat tangan, menatap Gus Ikdam dengan mata menantang. Setiap gerakannya penuh keyakinan bahwa kemenangan sudah ada di tangannya, bahwa kekuatan fisik akan cukup untuk menundukkan ketenangan yang ia anggap rapuh. Kerumunan menahan napas, menunggu tindakan pertama dari kedua sosok itu. Beberapa orang merasa tegang, ada yang hampir tidak percaya bahwa Hart Gumai begitu percaya diri. Namun di balik ketegangan itu, Gus Ikdam tetap berdiri dengan tenang. Pandangannya tak teralihkan, dan senyumnya tipis seperti menahan rahasia yang belum waktunya diungkapkan. Hart Gumai kemudian mulai berorasi lantang, suaranya menggema di seluruh lapangan. Ia meremehkan Gus Ikdam, menantang kekuatannya, dan menyebut bahwa ketenangan yang Gus Ikdam tunjukkan hanyalah topeng. Semakin keras ia berteriak,
semakin banyak orang yang merasakan ketidaknyamanan di udara, seolah energi kesombongannya mulai memakan dirinya sendiri. Gus Ikdam tetap diam. Diamnya bukan ketakutan, tetapi seperti cermin yang menahan setiap kata dan gerakan. Ia membiarkan Heart Gumai menyalurkan semua ego dan amarahnya, membiarkan setiap kata keras itu memantul kembali kepada pemiliknya sendiri. Kerumunan mulai merasakan perubahan yang aneh, semakin Heart Gumai berteriak, semakin ia terlihat kecil di hadapan ketenangan Gus Ikdam. Raut wajah Heart Gumai mulai berubah. Keringat menetes di dahinya, napasnya memburu, dan ekspresi penuh percaya diri itu mulai retak. Ia merasa ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Energi ketenangan Gus Ikdam seakan melingkari dirinya, menantang, tanpa perlu gerakan fisik sama sekali. Beberapa santri yang menonton merasakan ketegangan itu hingga ke tulang mereka. Mereka mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar tentang siapa lebih kuat secara fisik. Ini adalah benturan ego dan ketenangan, benturan yang jauh lebih berbahaya bagi mereka yang terlalu mengandalkan kekuatan dan keangkuhan. Heart Gumai, yang awalnya percaya akan kemampuannya sendiri, kini mulai gelisah. Ia mencoba mencari celah, mencoba gerakan baru, namun setiap kali melangkah, ketenangan Gus Ikdam tetap tak tergoyahkan. Seolah setiap langkahnya justru menjerumuskan dirinya ke dalam kesadaran bahwa kekuatan sejati bukanlah soal menguasai orang lain. Di tengah kegelisahan Heart Gumai, Gus Ikdam akhirnya membuka matanya lebih lebar. Pandangan itu lembut namun tajam, seperti menembus ego dan kesombongan. Kerumunan merasakan hawa berbeda, sebuah peringatan halus bahwa pelajaran yang tak terduga sedang menanti. Heart Gumai belum menyadari bahwa yang ia anggap sebagai lawan fisik hanyalah pintu untuk menguji hatinya sendiri. Udara di lapangan terasa panas meski matahari mulai meredup di balik awan. Heart Gumai menegakkan tubuhnya, siap memulai adu kekuatan yang selama ini ia impikan. Namun Gus Ikdam tetap berdiri tenang, seakan menunggu sesuatu yang lebih penting daripada sekadar aksi fisik. Kerumunan menahan napas, semua mata tertuju pada dua sosok yang begitu kontras ini. Heart Gumai memulai dengan langkah besar, meninju udara dan mencoba menunjukkan kekuatannya. Gerakannya cepat dan agresif, namun setiap pukulan terasa kosong. Ia merasa Gus Ikdam diam, namun anehnya setiap gerakan kerasnya seolah diserap oleh lapangan itu sendiri. Energi yang selama ini ia banggakan seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Gus Ikdam akhirnya bergerak, namun bukan dengan pukulan atau tendangan. Ia melangkah perlahan, menyentuh tanah dengan kaki yang ringan, dan menarik napas panjang. Energi yang terpancar darinya tidak kasar, tetapi menenangkan. Kerumunan merasakan getaran halus yang seolah menahan setiap ego dan amarah yang ada di udara. Heart Gumai mulai kehilangan kendali. Ia berusaha keras untuk menimbulkan efek dengan kekuatannya, namun semakin ia memaksa, semakin ia merasa tercekik oleh ketenangan Gus Ikdam. Energi yang sebelumnya tidak terlihat kini menjadi nyata, tenang, lembut, namun menggetarkan hingga ke tulang. Kerumunan mulai berbisik. Mereka menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi tentang siapa paling cepat atau paling kuat secara fisik. Ini adalah adu energi batin, adu keteguhan hati. Heart Gumai merasa seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut diserang, tetapi karena ego dan kesombongannya mulai retak perlahan. Gus Ikdam berdiri di hadapannya, matanya menatap dalam, seolah membaca setiap niat dan rasa takut yang disembunyikan Heart Gumai. Dengan satu gerakan ringan, ia membalikkan energi yang ada di lapangan, membuat Heart Gumai merasakan seolah tubuhnya melawan dirinya sendiri. Setiap serangan keras kini terasa melawan dirinya, bukan lawannya. Heart Gumai jatuh terduduk, wajahnya pucat, napasnya memburu. Ia terkejut, bukan karena kalah dalam adu fisik, tetapi karena merasa seolah seluruh egonya telah diperlihatkan di hadapan orang banyak. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia banggakan selama ini hanyalah topeng untuk menutupi ketakutannya sendiri. Kerumunan hening. Semua orang merasakan energi yang berbeda, tenang, damai, dan menggetarkan. Gus Ikdam menatap Heart Gumai, senyumnya lembut namun penuh makna. Pertarungan itu belum berakhir, namun pelajaran pertama sudah tersampaikan. Kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menaklukkan diri sendiri. Heart Gumai duduk di tanah, tubuhnya gemetar, namun bukan karena kelelahan fisik. Ia merasa seolah seluruh dunia di sekitarnya berputar, menampilkan bayangan dirinya sendiri yang selama ini tak pernah ia akui. Setiap rasa marah, kesombongan, dan ego yang ia banggakan kini terasa hampa,
tersapu oleh ketenangan yang luar biasa dari Gus Ikdam. Kerumunan menatap dalam diam. Suasana yang sebelumnya tegang kini berubah menjadi hening penuh kekaguman dan kebingungan. Beberapa santri menutupi mulut mereka, tidak percaya bahwa ketenangan seorang guru bisa mengguncang seseorang setajam itu. Mereka menyadari bahwa yang sedang terjadi bukan sekadar pelajaran fisik, tetapi pelajaran jiwa. Hart Gumai menunduk, merasakan denyut dalam dadanya seakan hati dan pikirannya sedang diuji. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tak pernah ia pikirkan, bahwa kekuatan bukanlah tentang siapa yang bisa menekan orang lain, tetapi tentang siapa yang mampu menahan diri, menjaga ketenangan, dan melihat dengan jelas kebenaran di balik setiap tindakan. Ia mencoba bangkit, ingin mengerahkan sisa tenaga, namun tubuh dan pikirannya terasa berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah energi damai yang tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan kasar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kelemahan terbesar dalam dirinya, kesombongan yang buta. Gus Ikdam berjalan perlahan mendekatinya, setiap langkahnya tenang namun membawa aura yang menenangkan. Ia menatap Hart Gumai dengan mata lembut, namun penuh makna. Tanpa kata, Hart Gumai merasakan bahwa ia sedang berhadapan bukan dengan lawan, tetapi dengan cermin yang menampilkan seluruh dirinya sendiri, baik dan buruknya. Suara hati Hart Gumai bergejolak. Ia merasa malu, terkejut, dan sekaligus terbuka. Semua keyakinan yang selama ini ia genggam mulai runtuh, diganti dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri, bukan dominasi. Pelajaran ini terasa pahit, namun tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerumunan menyadari perubahan itu. Hart Gumai yang sebelumnya sombong kini diam, wajahnya pucat, namun tatapannya penuh kebingungan dan keinsafan. Mereka menyadari bahwa apa yang Gus Ikdam lakukan bukan sekadar adu kekuatan, tetapi cara bijaksana untuk membuka mata seseorang yang terlalu lama dibutakan ego. Di lapangan itu, waktu seolah berhenti. Gus Ikdam menunduk sedikit, senyumnya tipis namun hangat. Hart Gumai duduk di hadapannya, terdiam, hatinya masih bergejolak. Pertemuan itu belum berakhir, namun pelajaran pertama telah tersampaikan, bahwa kemenangan terbesar bukan tentang menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan diri sendiri, dan itu adalah kekuatan yang paling sulit dicapai. Hart Gumai masih terduduk, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Ia menatap Gus Ikdam, mencoba mencari celah untuk menantang lagi, namun hatinya terasa berat dan bingung. Semua kesombongan yang ia banggakan seakan hancur dalam sekejap. Ia sadar, kekuatan yang ia kira menguasainya selama ini hanyalah topeng, dan kini topeng itu jatuh tanpa ampun. Gus Ikdam melangkah perlahan mendekat, menatap Hart Gumai dengan lembut namun tajam. Kata-kata yang ia ucapkan sangat sedikit, namun setiap kata menembus langsung ke dalam hati Hart Gumai. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa menaklukkan orang lain, tapi tentang siapa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, kata Gus Ikdam dengan suara yang menenangkan namun penuh wibawa. Hart Gumai menunduk, merasakan kenyataan itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia merasakan malu dan takut, namun ada juga rasa lega yang aneh, lega karena akhirnya ada yang memperlihatkan kepadanya kebenaran yang selama ini ia tolak. Ego yang selama ini menjadi tamengnya kini perlahan runtuh. Kerumunan yang menonton hening, mereka merasakan perubahan energi di lapangan, merasakan transformasi batin yang tak kasat mata namun nyata. Beberapa santri menatap Gus Ikdam dengan kagum, menyadari bahwa pelajaran yang diberikan guru mereka bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang membuka hati dan kesadaran seseorang. Hart Gumai mencoba berbicara, namun kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia ingin menyangkal, ingin menegaskan bahwa ia kuat, namun semuanya terasa kosong. Semua yang ia lakukan sebelumnya kini terlihat sia-sia, bahkan memalukan. Ia merasa seperti anak kecil yang baru menyadari kesalahannya setelah terbentur kenyataan keras. Gus Ikdam duduk di hadapannya, menunggu dengan sabar. Ia tidak memaksa, tidak menekan. Hanya dengan kehadiran dan ketenangannya, ia telah membuat Hart Gumai belajar sendiri. Setiap gerakan dan kata-kata yang keluar dari Hart Gumai kini muncul dari kesadaran batinnya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Hart Gumai menunduk lebih dalam, air matanya hampir menetes, meski ia berusaha menahan. Ia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, bukan karena kekalahan fisik, tetapi karena kekalahan batin yang tak pernah ia bayangkan. Ia merasa seperti diberi cermin besar yang memantulkan seluruh dirinya, tanpa celah yang bisa disembunyikan.
Di tengah keheningan itu, Gus Ikdam tersenyum tipis. Pertemuan ini belum sepenuhnya selesai, namun pelajaran pertama telah berhasil. Hart Gomay kini mulai menyadari bahwa kesombongan dan kekuatan tanpa pengendalian diri hanyalah ilusi yang menipu. Kerumunan menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar pertarungan, melainkan pelajaran hidup yang mendalam. Gus Ikdam duduk dengan tenang di hadapan Hart Gomay, matanya menatap dalam, seolah menembus seluruh lapisan ego dan kesombongan yang selama ini membungkusnya. Suasana lapangan yang sebelumnya tegang kini hening, hanya suara angin yang berhembus lembut menemani. Setiap orang menunggu, sadar bahwa kata-kata yang akan keluar dari mulut Gus Ikdam bukan sekadar nasihat biasa, tetapi pelajaran yang mengubah perspektif. Hart Gomay, ucap Gus Ikdam dengan lembut, namun setiap kata menimbulkan getaran di hati pendengarnya. Kamu datang untuk menantang kekuatanku, tapi yang sebenarnya kamu cari adalah pengakuan, bukan kebenaran. Hart Gomay terdiam, hatinya terguncang. Ia menyadari kebenaran dalam kata-kata itu, meski ego lamanya menolak untuk mengakuinya. Kerumunan menahan napas, menyadari perubahan yang terjadi. Hart Gomay yang sebelumnya penuh percaya diri kini hanya duduk terdiam, wajahnya pucat dan penuh keterkejutan. Setiap kata Gus Ikdam seolah menyalakan lampu di lorong gelap hatinya, memperlihatkan semua kesalahan dan kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Gus Ikdam melanjutkan, kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa menaklukkan orang lain. Kekuatan sejati lahir ketika kamu mampu menaklukkan dirimu sendiri, ego, amarah, dan kesombonganmu. Hart Gomay menunduk lebih dalam, keringat dingin menetes di dahinya. Ia merasa tersentuh, sekaligus terkejut oleh kebenaran yang diungkapkan tanpa cacat dan tanpa ampun. Setiap kata Gus Ikdam menembus jauh ke dalam hati Hart Gomay, membongkar lapisan-lapisan pertahanan yang selama ini ia bangun. Ia mulai merasakan rasa malu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Namun rasa malu itu bukan menghancurkan, melainkan membuka ruang bagi kesadaran baru yang selama ini tak ia bayangkan. Hart Gomay mencoba berbicara, ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Semua yang ia anggap kuat dan benar terasa rapuh. Ia menyadari bahwa selama ini ia melawan bayangan dirinya sendiri, bukan lawan sejati. Setiap gerakan dan teriakannya kini terlihat sia-sia, bahkan menjerumuskannya ke dalam rasa takut dan kebingungan. Gus Ikdam menatapnya dengan lembut, namun tegas, hari ini kamu belajar sesuatu yang penting. Jangan pernah mengira bahwa menaklukkan orang lain sama dengan menang. Hanya mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri yang benar-benar kuat. Hart Gomay menunduk, menyadari kedalaman kata-kata itu dan perlahan menerima kenyataan yang membuatnya takjub dan terkejut sekaligus. Kerumunan menyaksikan momen itu dalam diam, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi transformasi batin yang jarang terjadi. Hart Gomay kini mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan dilihat dari tampilan luar, tetapi dari ketenangan hati dan pengendalian diri, pelajaran pertama yang Gus Ikdam sampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Hart Gomay masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia menatap Gus Ikdam dengan mata yang perlahan melebar, menyadari bahwa semua kesombongan dan kepercayaan dirinya yang tinggi telah runtuh. Selama ini, ia selalu yakin bahwa kekuatan fisik dan keberanianlah yang menentukan siapa pemenang, namun kenyataan hari itu menamparnya keras, ia kalah oleh ketenangan dan kebijaksanaan. Kerumunan menahan napas. Mereka menyaksikan perubahan yang drastis pada Hart Gomay, dari sosok penuh percaya diri menjadi seseorang yang terdiam, hampir tak mampu berkata-kata. Ada rasa kagum dan haru yang memenuhi hati para santri. Mereka menyadari bahwa pelajaran Gus Ikdam telah menembus lebih dalam daripada yang bisa dilakukan dengan kekuatan fisik sekalipun. Hart Gomay menunduk, tangannya gemetar menutupi wajahnya. Ia merasakan malu yang luar biasa, bukan hanya karena kalah, tetapi karena selama ini ia telah menilai dunia dengan cara yang salah. Ia menyadari bahwa ia datang untuk menantang, namun justru dirinya sendiri yang diuji, ego dan kesombongan yang selama ini menutupi kelemahan batinnya. Gus Ikdam berjalan perlahan mendekatinya, setiap langkahnya ringan namun penuh wibawa. Lihatlah dirimu, Hart Gomay, kata Gus Ikdam lembut. Yang kamu kira musuh, sebenarnya adalah cerminmu sendiri. Dan hari ini kamu melihat siapa dirimu sebenarnya. Hart Gomay menunduk lebih dalam, kata-kata itu menembus hati dan membuatnya semakin terkejut. Ia mencoba bangkit, ingin menghapus rasa malu itu, namun tubuh dan pikirannya terasa berat. Setiap gerakan terasa melawan dirinya sendiri.
Ego yang selama ini menguasai dirinya mulai runtuh, meninggalkan ruang kosong yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ruang yang kini diisi oleh kesadaran dan penyesalan. Kerumunan menyadari momen itu. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang berat dan penuh makna. Semua orang merasakan energi yang sama, bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, tetapi menghadapi diri sendiri dengan jujur dan rendah hati. Heart Gomay menatap Gus Ikdam, mata yang sebelumnya penuh tantangan kini basah oleh kesadaran. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia banggakan hanyalah topeng untuk menutupi ketakutannya sendiri. Hari itu, ia jatuh, bukan secara fisik, tetapi secara batin, jatuh ke dalam kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Gus Ikdam tersenyum tipis, penuh pengertian, bukan ejekan. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik bagi Heart Gomay, pelajaran yang akan membekas seumur hidup. Kerumunan pun merasakan ketenangan yang luar biasa menyelimuti lapangan, dan semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kemenangan kebijaksanaan atas kesombongan. Heart Gomay masih terduduk, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Namun kini rasa terkejutnya telah berubah menjadi kepasrahan yang dalam. Ia menyadari bahwa apa yang ia kira adu kekuatan hanyalah ilusi, kekuatannya sendiri tidak lagi relevan menghadapi ketenangan dan kebijaksanaan Gus Ikdam. Semua yang ia banggakan selama ini tampak hampa di hadapan energi yang tak terlihat namun begitu nyata. Gus Ikdam berdiri di hadapannya, langkahnya ringan namun penuh wibawa. Ia tidak menggerakkan tangan atau tubuhnya untuk menyerang, namun aura ketenangan yang terpancar membuat Heart Gomay merasa seolah seluruh tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar. Tanpa disadari, Heart Gomay mundur beberapa langkah, hatinya diguncang oleh pelajaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kerumunan menyaksikan dengan takjub. Tidak ada teriakan, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang menekan dan terasa sakral. Mereka merasakan energi yang sama yang menyelimuti Heart Gomay, energi yang membuat ego dan kesombongan memudar, dan memunculkan kesadaran yang baru. Beberapa santri bahkan meneteskan air mata haru, menyadari betapa kuatnya kekuatan batin seorang guru. Heart Gomay menunduk lebih dalam, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah seluruh hidupnya disorot dalam sekejap, semua kesalahan, semua kesombongan, semua ambisi yang salah tempat. Ia terkejut bukan karena kalah secara fisik, tetapi karena Gus Ikdam berhasil menunjukkan kepadanya cermin diri yang paling jujur dan tak bisa dihindari. Gus Ikdam berbicara perlahan, setiap kata menembus hati Heart Gomay, kamu datang untuk menaklukkan orang lain, tapi yang kamu hadapi hari ini adalah dirimu sendiri. Dan itulah pelajaran terbesar, jangan pernah anggap remeh kekuatan batin, karena itulah yang menentukan siapa yang benar-benar kuat. Kata-kata itu menamparkan kesombongan Heart Gomay hingga tersadar sepenuhnya. Heart Gomay mencoba mengalihkan pandangannya, namun matanya tak bisa lepas dari Gus Ikdam. Ia merasakan kejutan luar biasa, sebuah kesadaran yang menghantam lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia mulai memahami bahwa kemenangan yang ia cari selama ini bukan tentang menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan dirinya sendiri. Kerumunan menyadari bahwa momen ini berbeda dari semua yang pernah mereka saksikan. Tidak ada pemenang atau pecundang dalam arti fisik, yang ada hanyalah pelajaran hidup yang mendalam, yang menggetarkan dan mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Semua orang merasakan bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Heart Gomay menunduk dalam diam, hatinya bergejolak, dan untuk pertama kalinya, ia menerima kebenaran dengan sepenuh hati. Kejutan besar itu bukan sekadar tentang kekalahan, tetapi tentang kebangkitan batin, kesadaran yang mengejutkan dirinya sendiri, membuatnya terdiam, dan menghormati sosok di hadapannya. Gus Ikdam tersenyum tipis, tahu bahwa pelajaran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Heart Gomay masih terduduk, menatap tanah dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Diamnya bukan lagi penuh perlawanan, melainkan tanda pengakuan. Ia menyadari bahwa semua keangkuhan dan kesombongan yang selama ini ia banggakan hanyalah ilusi yang menutupi ketakutannya sendiri. Sekarang, ia hanya bisa menghadapi kebenaran yang Gus Ikdam tunjukkan dengan kelembutan namun tegas. Dengan suara serak, ia akhirnya berbicara, menembus keheningan lapangan. Gus Ikdam, aku salah, katanya, suaranya penuh penyesalan. Semua orang terdiam mendengar pengakuannya. Kata-kata itu bukan sekadar permintaan maaf, tetapi pengakuan batin yang dalam, sebuah pengakuan bahwa selama ini ia menilai dunia dengan cara yang salah dan mengandalkan kekuatan yang semu.
Gus Ikdam menatapnya dengan mata lembut, senyumnya tipis namun hangat. Pengakuanmu adalah langkah pertama, Heart Gumai. Mengakui kesalahan adalah awal dari kebijaksanaan. Tidak semua orang sanggup melakukannya, apalagi di hadapan banyak orang, ucapnya perlahan. Heart Gumai menunduk lebih dalam, merasakan kehangatan kata-kata itu meresap ke hatinya. Kerumunan menyaksikan momen itu dengan kagum. Mereka menyadari bahwa transformasi Heart Gumai bukan sekadar karena kekuatan atau ancaman, tetapi karena pelajaran batin yang Gus Ikdam sampaikan. Ada ketenangan yang menyelimuti lapangan, dan semua orang merasakan energi yang berbeda dari sebelumnya, energi pengakuan, penyesalan, dan kebangkitan. Heart Gumai menatap Gus Ikdam lagi, kini dengan mata yang sedikit basah. Ia mengaku, bukan hanya karena takut atau terpaksa, tetapi karena hatinya benar-benar tersadar. Semua yang ia perjuangkan selama ini tampak salah arah. Aku mengerti sekarang, katanya lirih. Kekuatan bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Gus Ikdam mengangguk perlahan, puas dengan kesadaran yang mulai muncul. Ia tahu momen ini sangat penting, bukan sekadar untuk Heart Gumai, tetapi juga untuk seluruh yang hadir. Pelajaran tentang kerendahan hati, pengendalian diri, dan kekuatan batin kini terlihat nyata di hadapan semua orang. Heart Gumai menunduk lebih dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasakan rasa lega yang aneh, meski pahit karena harus menghadapi kebenaran yang lama ia tolak. Ia belajar bahwa pengakuan bukan tanda kekalahan, tetapi tanda keberanian untuk berubah dan menerima pelajaran hidup yang paling berharga. Di tengah keheningan lapangan, Gus Ikdam tersenyum tipis. Heart Gumai telah mulai belajar, pelajaran pertama telah diterima, dan transformasi batin yang sesungguhnya baru saja dimulai. Semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan momen yang tak akan pernah terlupakan, sebuah pelajaran tentang kekuatan sejati yang lahir dari kesadaran dan kerendahan hati. Gus Ikdam berdiri dengan tenang, menatap Heart Gumai yang kini duduk dengan tubuh lebih rileks, namun wajahnya masih penuh kesadaran dan rasa kagum. Lapangan tetap hening, semua orang menahan napas untuk mendengarkan kata-kata terakhir dari sosok yang telah mengajarkan pelajaran begitu dalam. Setiap langkah dan ucapan Gus Ikdam seolah mengalir langsung ke hati pendengar, tanpa harus dipaksakan. Kekuatan, ucap Gus Ikdam perlahan, bukanlah tentang siapa yang lebih keras, lebih cepat, atau lebih kuat secara fisik. Kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri, ketenangan hati, dan kesediaan untuk melihat diri sendiri apa adanya. Heart Gumai menunduk, setiap kata itu menembus ke inti hatinya, mengguncang semua ego yang tersisa. Gus Ikdam melanjutkan, hari ini kamu belajar bahwa menaklukkan orang lain hanyalah ilusi kemenangan. Menaklukkan diri sendiri jauh lebih sulit, tetapi hanya dari sanalah kekuatan yang sesungguhnya muncul. Jangan pernah lupa itu. Heart Gumai mendengarkan dengan seksama, merasakan berat dan kebenaran kata-kata itu menempel di hatinya seperti ukiran yang tak mudah hilang. Kerumunan menyaksikan momen itu dengan rasa kagum. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tawa, hanya energi ketenangan dan keheningan yang mengisi seluruh lapangan. Setiap orang merasakan bahwa mereka baru saja menyaksikan bukan sekadar pelajaran, tetapi transformasi batin yang jarang terjadi, pelajaran yang akan mereka ingat sepanjang hidup. Heart Gumai menatap Gus Ikdam, kali ini dengan mata yang lebih tenang. Ia mengangguk perlahan, menyadari bahwa kata-kata ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan kunci untuk memulai perjalanan barunya. Ia merasakan bahwa ego yang selama ini menutupi hatinya telah mulai runtuh, digantikan dengan kesadaran dan rasa hormat yang tulus. Gus Ikdam menambahkan dengan lembut, gunakan setiap pengalaman sebagai cermin. Ketika kamu menghadapi kesulitan, ingat bahwa ketenangan, kerendahan hati, dan pengendalian diri adalah senjata terkuatmu. Jangan pernah menganggap kekuatan fisik lebih penting daripada kebijaksanaan. Heart Gumai menelan kata-kata itu, hatinya bergetar, menyadari bahwa pelajaran ini bukan sekadar hari ini, tetapi seumur hidup. Lapangan tetap hening, namun energi yang ada kini berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, hanya ketenangan yang menyelimuti Heart Gumai dan semua yang hadir. Mereka merasakan bahwa sebuah bab baru dalam hidup Heart Gumai telah dimulai, bab di mana ia akan belajar menjadi lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih kuat dalam makna yang sesungguhnya. Gus Ikdam tersenyum tipis, menatap kerumunan yang terdiam, lalu kembali menatap Heart Gumai. Ingatlah, kekuatan sejati bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi menaklukkan dirimu sendiri. Dan dari sana,
kamu akan menemukan damai yang tak tergoyahkan. Dengan kata-kata itu, lapangan dipenuhi keheningan penuh makna, menandai akhir dari pelajaran hari itu dan awal dari perjalanan baru Heart Gomay. Matahari mulai meredup di ufuk barat, menyinari lapangan dengan cahaya keemasan yang lembut. Heart Gomay masih duduk, namun kini dengan wajah yang berbeda, tenang, rendah hati, dan penuh kesadaran. Semua yang terjadi hari itu telah meninggalkan bekas yang dalam pada dirinya, bekas yang tak bisa dihapus oleh waktu atau kesombongan lama. Kerumunan perlahan bubar, namun suasana di lapangan tetap hening. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, karena kemenangan yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang pelajaran yang diterima dan kesadaran yang muncul. Orang-orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan transformasi batin yang luar biasa. Gus Ikdam berdiri di tengah lapangan, menatap sekeliling dengan mata lembut. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa pelajaran yang diberikan hari ini telah membekas bukan hanya pada Heart Gomay, tetapi juga pada setiap orang yang hadir. Ketenangan kota yang sempat terancam kini kembali, namun kini lebih kuat, lebih berarti, karena telah ditempa oleh pengalaman yang mendalam. Heart Gomay berdiri perlahan, menunduk hormat kepada Gus Ikdam. Ia merasakan rasa syukur yang tulus, sekaligus keterkejutan atas kesadaran yang baru ia temukan. Ia tahu, perjalanan hidupnya kini akan berbeda, tidak lagi didasari oleh ego dan kesombongan, tetapi oleh kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Di sepanjang jalan kembali ke rumah, Heart Gomay berjalan pelan, merasakan setiap langkahnya sebagai pengingat dari pelajaran hari itu. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan, tetapi sesuatu yang dirasakan dan dijalani dalam hati. Setiap detik ini terasa lebih berarti dan penuh makna. Para santri dan warga yang menyaksikan pertemuan itu juga merasakan ketenangan yang baru. Mereka belajar bahwa menghadapi konflik dan ego bukan selalu tentang melawan dengan kekuatan, tetapi tentang memahami, menenangkan, dan menuntun dengan kebijaksanaan. Kisah hari itu akan dikenang sepanjang masa sebagai pelajaran hidup yang berharga. Gus Ikdam duduk di tepi lapangan, menutup mata sejenak, merasakan udara sore yang lembut. Ia tersenyum, puas karena ketenangan yang selama ini ia jaga kini kembali dengan lebih kuat, dan seseorang yang tadinya sombong telah belajar arti kekuatan sejati. Kota itu pun terasa damai, seolah ikut bernafas lega bersama pelajaran yang baru saja diberikan. Saat matahari tenggelam sepenuhnya, Heart Gomay menatap langit yang memerah dan menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hari ini bukan sekadar tentang pertarungan atau kekalahan, tetapi tentang kesadaran, pengakuan, dan awal dari perjalanan baru. Kota kembali tenang, namun pelajaran yang diterima akan terus hidup, seperti cahaya yang tak pernah padam.